Hai semuanya. Jadi ini aku udah di jalan. Aku mau jalan ke taman dan aku mau lihat beberapa bunga yang udah mekar. Yuk ikutin yuk. Nah ini aku jalan kaki. Jadi tadi rumahku kan di situ. Rumahku daerah situ, terus kita jalan kaki. Dan aku mau ke taman ini. Aku harus nyebrang. Nyebrangnya nanti di situ. Kita jalan sama suamiku. Aku pengen lihat apakah di sini udah ada yang bersemi bunga-bunganya. Nah ini kalau mau nyebrang di China, sini tuh nggak ada lampu merah, jadi khusus penyeberangan jalan kaki. Dan kalau orang-orang Cina sendiri tuh di sini tuh nyebrang tuh mereka nggak akan takut, karena kalau mereka punya SIM, mereka tuh harus sigap untuk ngerem. Jadi kayak gini nih, mereka kecepatannya kan banter-banter gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang jalan kaki ya mereka bakal stop di garis yang ini. Mereka akan memberikan kita jalan, apalagi kita bawa anak kecil kayak gitu. Nah ini kalau yang lebih dramatis tuh sebenarnya untuk motor ya. Kalau mobil itu cenderung nggak apa-apa, tapi kalau motor itu agak susah. Nah ini kita udah sampai. Ini tamannya. Namanya taman apa ya? Riverside Park. Oh. Nah ini tuh landmarknya ya. Tuh ada yang lagi apa tuh? Takama? Oh, opera. Jadi kayak yang kalau kalian pernah lihat tarian opera gitu kan. Tapi mereka akan belajar di sini karena memang ini kan tempat umum ya. Jadi banyak kayak tempat-tempat untuk mereka jalan kaki. Terus kalau malam biasanya di sini pada joget-joget, nari-nari kayak gitu. Wah, itu banyak banget. Menyegarin mata loh. Indah banget ya warnanya. Ini baru beberapa loh kata suamiku, kalau di tempat kayak Wuhan gitu. Sayang. Ini ada lalat. Aku kira kumbang. Nyata lalat. Nah ini ada bunganya bagus banget nih, gede-gede banget. Wah jadi kayak bunga mawar, kelopaknya tuh kayak bunga mawar besar-besar gitu. Jadi kayak bunga bolam. Kalau kuncupnya tuh kayak bolam, tapi kalau udah mekar bentuknya kayak mawar, bagus banget. Ini warnanya nanti bunga apa nih warnanya? Warnanya agak kuning, tapi belum mekar. Ini yang di sini kayaknya semua warnanya kuning. Nah ini udah sedikit bersemi ya bunga-bunganya. Udah pada berguguran juga di tanah-tanah. Cuma aku nggak tahu ini warnanya ketangkap nggak sama di kamera. Nah ini yang warna putih. Kayak gini. Bagus ya. Oh, Meme tas. 小哥哥。啊，谢谢谢谢。小哥哥，yuk. Tuh, jadi kalau kebanyakan eyang-eyangnya kan sama cucu-cucu sama kayak di Nana. Kalau ada eyangnya gitu diajak main. Ya namanya semua orang tua kayak gitu ya kalau di sini, karena yang lansia-lansia tuh jagain anak-anak mereka. Dan dia melihatnya.
Nah, ada juga yang pacaran kekasih-kasih, di situ bisa duduk-duduk ya, kita pacaran. mengenang masa lalu atau cerita-cerita ngobrol kayak gitu. Aku mau bahas tentang anak aku karena ada beberapa banyak yang tanya tentang proses untuk anak perkawinan Indo-China. Jadi aku kan ngelahirin anak aku di Indonesia. Jadi kemarin itu untuk anak aku itu prosesnya sendiri kan semua, kalau di Indonesia kan berarti dia harus punya semua identitas Indonesia. Jadi misalkan dari dia aku buatin untuk kartu keluarga, terus akte lahir, terus kartu NIK-nya dia. Jadi setelah itu kalau misalkan paspor aku juga buat untuk Indonesia karena dia kan lahir di Indonesia. Dan untuk warga negara China sendiri itu kan kalau misalkan bayi itu bisa memilih 2 kewarganegaraan sampai di usia sekitar 17 tahun ya, 17. Dia bisa pilih 2 negara, salah satu negara. Jadi dia akan pilih Indonesia atau Cina. Itu sih nanti terserah anak aku ya, kedepannya gimana, kita sih dukung aja. Dan untuk di China sendiri itu jadi aku buatin affidavit. Jadi nanti affidavit itu aku proses di kedutaan China di Indonesia. Nah, untuk affidavit sendiri itu nanti akan berupa travel dokumen yang diberikan oleh kedutaan China. Yang nantinya dokumen itu kita pergunakan apabila kita dari Indonesia datang ke China. Dia akan menggunakan paspor untuk travel dokumen, jadi nggak perlu visa. Kecuali kalau kalian itu nggak sempat proses affidavitnya anak kalian warga negara asing, terus kalian cuma pakai paspor, otomatis kalian harus bawa visa buat anak kalian. Dan travel dokumen nanti pas di imigrasi kalian tunjukinnya itu travel dokumennya, nggak usah paspor. Kalau paspor itu misalkan kalian dari Cina ke Indonesia, kalian gunain paspor Indonesia kayak gitu. Nanti tuh bentukannya untuk travel dokumennya sendiri itu bentuknya nanti kayak gini. Nah, travel dokumen ini nanti isi biodatanya tuh biodata anak. Jadi ada semua. Terus nanti ada stempel dari imigrasi tuh di travelnya di travel dokumen itu. Untuk prosesnya sendiri untuk anak itu otomatis nanti kedua orang tua, aku dan suamiku itu menghubungi pihak kedutaan. Jadi kita email untuk pengajuan proses legalisasi akte lahir anak dan juga travel dokumen. Jadi jadi satu waktu. Dan nanti yang penting itu semua dokumen yang dari Indonesia itu sudah dilegalisasi oleh kementerian dan juga kedutaan. Setelah itu kalian tinggal isi form terus nanti datang. Dan kemarin itu karena waktu aku di Surabaya, aku kan nggak bisa bolak-balik. Itu ditelepon dari pihak Surabaya secara video call buat potret anak aku. Jadi via video call dia lihat anak aku gitu, difoto, terus isi form. Terus habis itu setelah sudah diverifikasi sama mereka panggil kita untuk datang ke Surabaya dengan membawa semua dokumennya original. Itu prosesnya aku. Jadi yang penting kalian tuh email dulu, hubungi mereka, nanti mereka akan menjawab kalian. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa komentar, nanti aku bisa bales. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di vlog video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.